Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah bisa hadir. Kayak ya, maaf sekali karena pagi-pagi karena sempatnya ya cuma jam segini bisa zooman. Kalau pagi itu kan sampai maghrib kan udah kerja toh. Terus kadang jam 11 malam baru tidur. Ya paling memungkinkan ya cuma jam 3 pagi. Akhirnya kita buat zoomnya jam 3 pagi. Sudah kelihatan ya screen saya ya? Kelihatan Mas, kelihatan. Ya, kalau sudah silahkan dibuka Postman-nya karena kita menggunakan Postman. Terus untuk ininya apa namanya? Untuk URL bridging-nya bagi yang mau pakai localhost boleh, mau langsung nembak di ininya juga boleh. Terus kemudian untuk user sama passwordnya saya ngambil dari database. Saya jalankan dulu Simeres Kanja. Nah, untuk user sama passwordnya teman-teman bisa buka di menu admin BPJS. Load user. Oh, saya cari aja BPJS. Nah, ini ya. Di password BPJS. Terus ini kode BPJS-nya disesuaikan dengan cara bayar BPJS di pengaturan cara bayar kita. Ya, di sini. Terus kemudian user sama passwordnya dimasukkan di sini. Ya. Nah, terus kemudian untuk pengaturan di kita, saya masuk ke SAM, htdoc, BPPS, terus API FKTL ya, yang untuk yang Fastcase lanjutan. Nah, untuk di API FKTL ini, untuk foldernya nanti bisa mandiri di luar web APPS, karena posisinya konfigurasi maupun file bridging-nya itu sudah konfigurasinya sendiri. Nah, ya, jadi ini untuk yang folder web APPS ini bisa mandiri di luar web APPS. Nah, kalau kita lihat di sini di config-nya, nah ini nanti sudah diatur saja untuk database-nya ditembak ke servernya Simeres Hanja, DB user dan lain-lain. Nah, karena ini ditujukan untuk di luar rumah sakit, kalau bisa untuk host, user, sama pass dan name-nya itu dibedakan dari user sama password yang kita gunakan di database yang lokal ya. Nah, misalnya biasanya usernya root, passwordnya kita kosongi ya dirubah ke yang lain. Hak aksesnya nanti bisa diatur di PHP MyAdmin-nya. Karena kondisinya kan ini online ya. Kalau online berarti beresiko tinggi kalau terjadi proses hacking atau yang lain. Nah, teman-teman untuk pengaturan database demi keamanan, nanti bisa masuk ke database MySQL, terus kemudian tabelnya tabel user. Ini ada usernya enggak nih? Nah, ini bisa dibuat seperti ini ya. Untuk yang online, misalnya usernya Mumet, passwordnya apa, yang diberikan hak akses hanya tabel-tabel tertentu. Seperti itu ya. Jadi hak aksesnya mungkin hanya bisa baca untuk beberapa tabel yang... Gimana Juragan? Enggak, anakku tanya. Walah.
Sing tangi anaknya apa mboke? Ya, nanti diamankan sendiri ya kalau untuk hak akses database MySQL nanti bisa cari aja di keyword Google mengatur akses user MySQL. Nah, di sini sudah terlalu banyak yang membuat tutorial tentang itu agar nanti aman dari proses hacker untuk pengaturan database silahkan diamankan sendiri ya. Nah, ini caranya. Kalau kita hanya mengajari teknis di sisi bridging mobile JKN-nya. Nah, terus kemudian kalau sudah tadi seperti yang kita lihat, ini sudah kita atur, tapi jangan di yang untuk admin utama database MySQL-nya menggunakan itu, tapi diatur sesuai user MySQL yang aman, yang hanya bisa diakses dari beberapa tabel yang diinginkan BPJS untuk user privilege di MySQL-nya. Terus kemudian tadi sudah saya buka di sini, nanti BPJS FKTL. Sebenarnya teman-teman hanya cukup mengikuti yang ada di sini saja untuk mengambil token. Nah, itu kita masukkan di sini, kita copy. Ini sesuai dengan IP yang kita share ke BPJS nanti. Nah, ini saya matikan dulu. Saya tambahkan di sini, untuk usernya kita menggunakan get, untuk outnya, terus kemudian karena saya menggunakan lokal, saya ketik localhost, web apps, API, BPJS FKTL, atau terus kemudian di sini out. Untuk API FKTL ini karena kita di folder web apps itu API BPJS FKTL. Kalau teman-teman mau menggantinya dengan folder yang lain nggak masalah, ini diganti pakai API Mobile JKN atau yang lain yaitu silahkan ya. Mau dibedakan nggak apa-apa. Nah, kalau sudah kita coba ikuti kembali di pengaturan. Ini ada X username. Nah, X username-nya kita copy, kita taruh di sini, kita masukkan di bagian header. Nah, di bagian header-nya kita masukkan seperti yang kita ketahui tadi, untuk usernya kita menggunakan admin. Terus kemudian ada lagi X password. Nah, terus ini menggunakan BPJS untuk passwordnya. Mau digonta-ganti juga silahkan. Nah, kenapa kok kita buat di sini untuk pengaturannya? Biar sewaktu-waktu ketika ada masalah bisa cepat kita rubah. Karena kan khawatirnya setiap rumah sakit itu menggunakan user sama password yang sama seperti ini. Ya. Nah, kalau setiap rumah sakit itu menggunakan user sama password yang sama, saya khawatir ketika IP public teman-teman itu atau menggunakan VPS dari Yaski itu diketahui oleh orang umum, mereka bisa saja menggunakan user sama password yang sama, tinggal diubah-ubah URL-nya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kalau bisa setiap rumah sakit itu dibedakan, jangan dimasukkan user admin dan password BPJS. Yang ada di bawaan Siemens Kanza ini hanya sebagai contoh saja. Untuk keamanan ya tetap kita serahkan ke masing-masing rumah sakit. Untuk passwordnya kita masukkan BPJS. Sudah seperti ini ya, ini get, ini IP-nya, kalau sudah kita send. Nah, ketika kita send seperti ini, secara otomatis kita sudah tergenerate tokennya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan untuk untuk lanjutan dari web service-nya. Nah, untuk yang kedua menampilkan status antrean. Nah, ini ada status antrean. Kita di postman-nya metodenya pakai post. Karena ini metodenya pakai post, di sini kita ganti. Nah, terus kemudian kita copy lagi URL-nya. Nah, terus kemudian
kita masukkan lagi di sini. Ini sudah nggak ada ininya. Terus kemudian saya paste, terus karena belum saya atur portnya, saya masukkan localhost saja. Terus kemudian kita cek di sini, X tokennya menggunakan token yang diambil sebelumnya. X tokennya saya masukkan di sini, di bagian header. Nah, ini ngambil dari yang ada di sini tadi, saya copy, saya paste ke sini. Oh, keliru. Terus kemudian untuk username-nya kita menggunakan user yang tadi kita masukkan atau kita ambil dari pengaturan di SIM-RS-nya. Nah, ini saya bisa copy juga dari sini, admin. Nah, untuk mengetes URL-nya aktif atau tidak, kita tinggal send di sini. Nah, kode poli tidak sesuai ya, karena posisinya kita belum memasukkan body yang ada di sini. Nah, ini kita copy saja. Terus kemudian kita masukkan ulang di sini, di bagian body. Terus kita kasih row. Nah, terus kemudian kita send. Nah, ini berarti dia sudah aktif ya. Tinggal kita copy saja, terus ini sudah aktif. Terus kemudian kode poli, kode dokter, tanggal periksa, ini mengikuti pengaturan yang ada di SIM-RS Kanza. Waduh, kok close. Kita tunggu dulu aplikasinya. Ini saya masuk ke menu, terus kemudian harus ada jadwal praktek. Ya, harus ada jadwal praktek di sini. Ini masuknya hari Senin ya, saya coba cari. Nah, Senin. Nah, untuk jadwal ini kita harus lakukan mapping ke menu mapping jadwal praktek, ke menu mapping dokter BPJS atau tersambung dengan Viklamnya, dan juga harus mapping dengan poli yang ada di Viklam BPJS. Bagi rumah sakit yang memang belum bridging dengan Viklam, nanti silahkan minta katalog kode dokter maupun kode polinya dan kita insert dari database bagi rumah sakit yang belum bridging. Nah, untuk yang belum bridging, nanti teman-teman bisa buka via PHP admin, terus kemudian di database SIK-nya, ini kita cari yang mapping BPJS. Nah, mapping BPJS ini kita cari yang poli. Kita cari poli ya. Nah, ini ada mapping poli BPJS sama nanti mapping dokter BPJS. Nah, ini kode yang diberikan hak akses oleh dokter. Untuk yang belum bridging, itu silahkan langsung dibuka dari database. Kalau yang sudah bridging, nanti bisa buka dari menu, terus kemudian bridging Viklam Applicare Picker. Terus kemudian kita cari mapping poli Viklam. Nah, ini bagi yang sudah bridging. Ya, tapi kalau belum bridging ya nggak bisa. Web service-nya mati ya. Nah, terus kemudian untuk yang dokter kita cari mapping dokter Viklam atau
mapping DPJP Viclaim. Nah, ini ada mapping dokter DPJP Viclaim ya. Ini ngambil dari database-nya BPJS ya. Nah, ini biasanya kalau memang yang sudah nanti ditampilkan dia otomatis keluar. Cuma di tempat saya empty ya, karena saya kosongkan untuk user sama passwordnya yang Viclaim takut disalahgunakan. Nah, terus kemudian bagi yang dia belum bridging, nah, tadi di dokter mapping dokter DPJP Viclaim. Nah, ini ya, ada di sini. Kalau teman-teman mau cari pakai keywordnya, mapping di sini. Nah, ini ada mapping poli BPJS. Ini untuk yang Vaskes 1. Kalau untuk yang Vaskes 2, kalau Vaskes 1 nanti menggunakan mapping poliklinik Vicare. Tapi kalau untuk yang Vaskes 2 itu menggunakan mapping poli BPJS sama mapping dokter DPJP Viclaim. Nah, ambilnya dari sini. Nah, untuk yang dari yang sudah bridging itu tinggal dicari mapping poli Viclaim sama mapping DPJP dokter Viclaim. Nah, itu tinggal dimasukkan di sini. Nah, seperti ini. Terus kemudian saya lihat di jadwal dokter, jadwal praktek. Ini hari Senin, saya tadi cari hari Senin. Nah, ini tinggal saya cari nama dokternya siapa. Ini ada dokter Hani Musliha. Terus kemudian karena mungkin saya belum bridging, saya tambahkan di sini. Tadi kode dokternya berapa ini tadi? D48. Nah, ini kode dokternya setelah minta katalog BPJS ternyata yang keluar adalah 0101. Nah, ini dokter Hani Musliha. Nah, ini kita simpan ya. Oh, sudah ada ternyata. Oh iya, sudah ada ya. Ini saya ubah dulu. Dokter Hani Musliha. Ya, dirubah di sini. Nah, untuk mapping di sini nanti apa namanya? Kenapa harus dilakukan mapping? Kok tidak langsung menggunakan kode dari dokter BPJS-nya untuk yang ada di mobil JKN? Karena per kebutuhan di kita nanti untuk beberapa rumah sakit ada yang dia itu apa namanya dokternya yang di SEP namanya siapa, tapi ternyata yang menangani dokternya siapa ya, karena urusan administrasi, sehingga perlu kita lakukan mapping seperti ini agar dokter yang memang belum masuk di Hafiz dia bisa menggunakan nama dokter yang sudah terdaftar. Makanya kita buatkan mapping seperti ini. Ya, ini tadi dokter Hani Musliha sudah masuk, kodenya 3877. Nah, ini kita ketik manual boleh, kita masukkan manual dari tadi tambahkan, terus kemudian kalau sudah kita coba lihat polinya. Dokter Hani Musliha itu poli yang digunakan adalah poli penyakit dalam, kodenya internis. Nah, kita tinggal cari di mapping poli BPJS. Untuk internis ternyata juga sudah ada, kalau belum ada nanti teman-teman bisa tambahkan, terus mau mapping dengan kode poli yang mana, dimasukkan kode poli sama nama polinya di database PHP MyAdmin-nya atau di MySQL-nya. Bagi yang sudah mapping, bisa lewat menu yang tadi sudah saya sampaikan, mapping poli Viclaim. Ya, ini Senin jam 8 sampai jam 20. Kita coba mulai masukkan di sini. Nah, tadi untuk kode poli yang terdaftar adalah INT.
Ini kalau kita tes, nanti disesuaikan dengan file UAT dari BPJS. Kalau file UAT itu biasanya kode polinya valid atau tidak. Terus kemudian apa namanya tanggalnya valid atau tidak. Nah, ini kita cari dulu tanggalnya, tanggal 24 ya. 2021 05 24. Terus jam prakteknya dia mengikuti jam praktek dari yang ada di jadwalnya. 08 sampai 20. Kalau di kita sampai detik, kalau di BPJS dia formatnya cuma sampai menit. Ini 08.200 sampai 20.200. Nah, terus kemudian dokternya tadi mengikuti yang ada di mappingnya. Mapping dokter DPJP Viclem. Nah, ini pakai yang tadi 38877. Nah, terus kemudian untuk mengetes dia valid atau tidak, nanti silahkan dibaca UAT-nya. Nanti ada kalanya ini minta dites untuk kodenya dia memang ada atau tidak di Viclaim-nya. Nah, ini kalau kita masukkan asal seperti ini, ketika kita send, poli tidak ditemukan karena di mapping-nya tidak ada. Ya, atau ternyata ada yang iseng nih mau ngasih pakai tanda petik buat ngetes SQL injeksi kita. Nah, nanti juga sama poli tidak ditemukan. INT. Terus kode dokternya juga sama. Nanti biasanya dia di UAT-nya itu minta ditampilkan dokternya itu ada atau tidak. Nah, sama nanti dokter tidak ditemukan. Terus kemudian untuk tanggalnya biasanya diminta mengikuti sesuai dengan format database-nya. Kalau ternyata misalnya salah, misalnya nih formatnya kita balik-balik, nah ini harus ada validasinya. Nah nanti di lembar UAT-nya tinggal dites-tes sendiri seperti ini. Ini tadi 05. Maaf, belum ada antrian di tanggal 24.05.2021. Nah, terus kemudian saya jelaskan sedikit dari sisi dari sisi codingnya atau source kodenya. Nah, ini untuk UAT tadi teman-teman itu yang get out tadi itu masuknya di sini. Nah, ini tadi ada metodenya namanya get. Terus kemudian URL-nya out. Ya, autentifikasi. Nah, ini dia langsung meng-create token biar di dalam sini tadi yang sebelumnya tadi dia ke-create seperti ini. Nah, itu ngambil dari source yang ini. Ketika memang ada web service yang menggunakan get selain out, itu nanti akan ditampilkan di sini service tidak terdaftar. Kemudian untuk yang metode post-nya, nah, itu tadi dia diletakkan di bawah sini. Terus kemudian seperti yang disampaikan Pak An kemarin, itu username-nya minta username sama token saja, password-nya enggak. Memang kemarin itu sengaja saya masukkan password-nya, saya ingin tahu BPJS responnya itu di ACC atau tidak, karena posisinya kita ingin lebih aman, sehingga saya kasih username sama password. Tapi kalau memang BPJS tidak mau, ya silahkan, nggak apa-apa, dihapus saja untuk password-nya. Sehingga yang ada hanya header, username, sama token. Nah, username sama token tadi itu yang diletakkan di header yang ada di sini. Nah, itu dari sini. Ini. Nah, untuk keamanannya atau validasinya nanti silahkan dimodif-modif sendiri kalau merasa tidak aman. Oh, saya pengen ada tambahan keamanan dari sisi validasinya, ya silahkan. Ya. Nah, ini kode polinya. Terus kemudian untuk yang di keamanan yang kita cek pertama kali, nanti kalau misalnya dia tidak ada isinya, itu harapannya kode poli tidak boleh kosong. Contohnya seperti ini. Di Postman, nah di bagian sini, ini misalnya saya hapus nih. Nah, nanti validasi dia,
itu kode poli tidak boleh kosong. Nah, itu tadi dari source tersebut teman-teman bisa modifikasi sesuai kebutuhan yang ada di rumah sakitnya. Ini tadi kode poli tidak boleh kosong, kalau sekarang maaf belum ada antrian pada tanggal tersebut ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi source-nya dari sini. Nanti sampai ke bawah. Terus kemudian kalau misalnya ada yang merasa menemukan, loh ini Mas kayaknya ada celah keamanan di sini ya, silahkan nanti disampaikan agar kita modif kalau misalnya ada masalah keamanan dari sisi URL di atau data di API BPJS FKTL-nya. Ya, ini kemarin itu karena sistem kebut semalam jadi akhirnya kita kerjakan, yang penting bisa jalan terlebih dahulu. Nah, terus kemudian untuk berikutnya yaitu ambil antrean. Nah, kita buka dulu. Nah, kita tambahkan di sini. Ambil antrean. Kita copy. Kita masukkan di Postman. Terus kemudian jangan lupa di sini dipilih post. Terus kemudian ini di bagian header-nya itu tokennya dimasukkan. Terus kemudian kita paste ke sini. Terus kemudian kita username-nya kita masukkan. Username kita pakai tadi yang dari SIM RS-nya. Terus usernya admin. Nah, kita tes lagi. Oh iya, ini belum saya rubah. Localhost. Saya tes. Nomor kartu tidak boleh kosong karena posisinya bodinya belum kita masukkan ya. Ini tadi buat ngetes saja. Kalau sudah kita klik body, kemudian raw, terus kemudian kita masukkan dari sini. Nah, ini. Kemudian kalau sudah kita masukkan di Postman. Oh ya, untuk validasinya itu di BPJS mintanya itu adalah maksimal H-1. Jadi kalau hari ini adalah hari Senin, maka secara otomatis kita tidak bisa membuat jadwal atau mendaftar pada hari ini. Tapi kita coba dulu, nanti biasanya ada validasinya. Nah, untuk yang ada di sini tadi yang diminta oleh BPJS itu ada nomor kartu, NIK, nomor HP, kode poli, dan lain sebagainya. Nah, kita coba dulu cari pasien yang punya nomor kartu dan punya juga kakak ya. Nah, kita coba Agus Budiono. Ini yang ada. Ini ada kode BPJS atau nomor kartunya. Kita copy. Terus kemudian kita masukkan ke sini. Terus kemudian kita masukkan nomor KTP-nya. Nah, terus nggak mau. Nah, nomor HP-nya kita masukkan manual misalnya 0856267539. Terus kode polinya kita masukkan internis. Nah, terus kemudian nomor RM ini kita masukkan bebas. Saya nggak tahu kenapa di BPJS itu ketika dia masukkan di apa namanya di web service-nya kok pakai nomor RM, padahal antara nomor RM kita dengan pihak BPJS bisa jadi berbeda. Tapi kita ikuti saja, untuk validasinya nanti kita tidak mengecek nomor RM yang ada di sini.
Nomor RM-nya kita masukkan bebas ya. Nah, terus kemudian tanggal periksanya itu kita coba pada hari ini. Walaupun ini tadi kita sudah beritahu bahwa untuk sesuai hari daftar itu tidak bisa, maksimal memang dari BPJS meminta H-1. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau merubah sendiri, oh di kita tidak mau H-1 tuh, kita pengennya H-2. Nah itu tinggal disetting saja di menu ambil antrean. Terus kemudian di sini itu saya berikan untuk intervalnya. Nah ini intervalnya. Ini saya buat pokoknya harus lebih dari atau kurang 1 hari. Nah ini tinggal disesuaikan aja nih. Ini untuk 1, untuk 2 tinggal disetting di sini. Ya, nah di sini tadi. Terus kemudian ada beberapa rumah sakit yang tidak ingin BPJS itu dia pasien baru bisa terkrit. Nah itu tinggal di sini. Nah, pengecekan kita berdasarkan NIK dan nomor kartu. Nah ini nanti ada function namanya cek pasien. Dia digunakan untuk mengecek di database kita itu ada pasien dengan NIK dan nomor kartu di sini atau tidak. Ya. Nah, bagi rumah sakit yang dia tidak pengen BPJS membuat data pasien ke database kita, nah ini nanti tinggal di open nih. Nah, ini di open. Terus kemudian ini ditutup. Nah, di katalognya BPJS itu ketika nanti dia keluar HTTP responnya itu 202, secara otomatis mereka akan melakukan create user baru ke database kita. Nah, itu yang diminta mereka. Kemarin khawatir saya nanti banyak data sampah, tapi ternyata ada yang minta, Mas, kalau bisa untuk yang password baru dibuatkan sekalian, untuk yang pasien baru dibuatkan sekalian. Ya udah, nanti bagi yang tidak berkenan silahkan disesuaikan saja. Ya, di sini. Terus tadi untuk interval di sini ya, untuk intervalnya kita H-1 itu tinggal diatur dari sini. Ya, ini kita lanjut ke postman-nya. Ini tanggal 2021, formatnya adalah tahun dulu, bulan, baru kemudian tanggalnya tanggal 24. Nah, kode dokternya kita ngambil dari database. Nah, 38877. Terus kemudian untuk jam prakteknya, dia mengecek dari jadwal praktek yang ada di SIM-RS. Nah, ini yang hari Senin. Nah, Senin Dr. Hani Musliha itu jam 8 sampai jam 20. Dan ini harus dimasukkan persis ya, jam 08 sesuai dengan jadwal prakteknya karena database BPJS maunya mapping ke jadwal yang ada kita berdasarkan jamnya. Nah, terus kemudian jenis kunjungan. Nah, jenis kunjungan yang ada di BPJS nanti tinggal dicek katalog yang diminta. Nah, ini nanti mengikuti pola yang ada di BPJS-nya. Nah, saya buka dulu. Saya kemarin Pak Kusmanta kalau nggak salah. URL-nya. Nah, untuk resumnya saya cari ambil antrean. Nah, untuk jenis kunjungannya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang rujukan 1, ini rujukan FKTP, 2 itu rujukan internal, 3 kontrol, 4 itu rujukan antar RS. Nah, ini saya yang belum paham maksud dari BPJS-nya, karena kalau dilihat di sini, ini ada rujukan internal. Kalau rujukan internal kan berarti dari poli A ke poli B. Nah, biasanya kan dilakukan dalam 1 hari, karena SEP-nya hanya diakui 1 episode. Nah,
Tapi nggak tahu nanti ini akan dilakukan seperti apa, saya belum tahu kelanjutannya. Terus yang ketiga nanti ada yang dia pasien kontrol, jadi pasien dari kita dikontrol balik itu lewat sini juga. Nah, ini implementasinya seperti apa, nanti silahkan ditanyakan oleh BPJS. Terus 4 ini adalah rujukan antar rumah sakit. Nah, ini nanti hubungannya dengan database kita saya juga belum tahu apakah nanti dari rujukan mereka itu akan divalidasi langsung ke surat kontrol atau ke cetak SCP langsung, saya tidak tahu ya. Nanti coba ditanyakan dengan etiknya BPJS. Kalau misalnya nanti memang rujukannya itu langsung bisa kita generate menjadi SCP ya tidak masalah, tinggal kita buatkan web service-nya. Ya, tinggal kita buatkan web service-nya. Tapi di database kita nanti datanya dia akan masuk. Untuk di SIMRS nanti ketika memang dia berhasil, itu nanti untuk nomor referensinya akan disimpan di menu referensi yang ada di sini. Ini referensi. Nah, referensi. Terus kemudian pada referensi pendaftaran mobil JKN. Nah, dia akan masuk ke yang ada di sini, referensi pendaftaran mobil JKN. Nah, untuk lanjut tes kita masukkan jenis kunjungannya tadi, saya pilihnya Vaskes 1, rujukan dari Vaskes pertama, terus ini saya masukkan seperti ini ya. Nah, terus kemudian kalau sudah tinggal saya send. Nah, ini pendaftaran ke Poli ini sudah tutup karena posisinya yang diminta BPJS adalah H-1. Nah, kita coba modif di bagian jadwal dokternya. Jadwal praktek. Nah, terus tadi Hani Musliha kita coba buat di hari Selasa. Selasa itu berarti tanggal 25, saya ganti. Nah, terus di sini saya modif ini untuk tanggal 25. Nah, terus saya send nih. Nah, ketika saya send secara otomatis dia sudah tercreate seperti ini. Ya, peserta harap 30 menit lebih awal gunakan pencatatan administrasinya. Kalau sudah seperti itu kita cek dulu dia masuk enggak di sini di data referensinya. Nah, itu masuk untuk tanggal 25 Pak ya. Nah, ini ya. Nah, nanti masuk ke referensi ini. Nah, terus kemudian di sini validasi check-in-nya masih kosong dia karena pasiennya kan belum check-in. Nah, jam praktek, jenis kunjungannya, ini rujukan FKTP. Nanti saya nggak tahu itu nanti mau dilanjutkan atau tidak. Kalau memang mau dilanjutkan untuk bridging, nanti dari sini tinggal saya buatkan aja di klik kanan. Tapi saya belum dapat konfirmasi dari BPJS atau teman-teman lain belum ada yang melaporkan. Kalau memang nanti dari nomor referensi ini bisa dilakukan untuk langsung bridging, nanti pasien yang datang kita langsung bisa bridging dari sini. Tinggal kita buatkan aja klik kanan langsung apa namanya cek rujukan Vclaim atau pikernya. Nanti kita tinggal klik kanan aja dari sini. Tapi ini belum dapat konfirmasi. Nanti kalau sudah dapat konfirmasi kita kembangkan lagi untuk referensi pendaftaran mobil JKN-nya. Ya, seperti itu. Terus kemudian ini sudah dapat. Kalau sudah dapat, kemudian kita tinggal tes lagi yang ini. Yang tadi status antrean, tapi kita di bagian bodinya kita rubah ini untuk yang tanggal 25 ada atau tidak. Nah, terus kita send. Oh, belum ada di antrian untuk tanggal 25 ya. Tapi di sini tadi sudah ada kok. Nah, kita cek di registrasi kita ya. Registrasi. Mungkin karena pengecekannya kemarin kalau nggak salah saya set dulu untuk di sini. Apakah dia ceknya ini saya lupa ya, saya ceknya dulu.
Nah, untuk validasi status antreannya, oh iya, karena posisi kuotanya mungkin saya belum cek ya, jadwal prakteknya. Jadwal praktek. Oh, udah kok, aman berarti. Nah, di internis 3877. Oh ya, posisinya si pasien belum check-in ya. Nanti saya check-in kan dulu. Ini kemarin untuk HTTP responnya saya cek dulu, status, kode poli, benar apa enggak, algoritmanya. Ini sudah benar. Ini sudah benar. Ini kalau ada kuota, tadi responnya apa? Nah, belum ada antrian pada tanggal. Kita cek yang belum ada antrian pada tanggal. Registrasi. Nah, terus kemudian kalau sudah kita lanjut dulu, dicek di bagian registrasi untuk hari besok, tanggal 25. Nah, Agus Budiono posisinya dia sudah masuk ya, pasiennya error suka marah-marah ya, markingnya kita masuk itu. Nah, ini Agus Budiono sudah masuk. Terus kemudian kita lanjut ke web service berikutnya. Nah, ini metodenya untuk check-in polinya. Check-in polinya dia kita kopikan di sini. Kita buatkan. Metodenya jangan lupa dimasukkan untuk yang post. Terus kemudian ini saya rubah ke post. Terus headernya itu X token. Kita masukkan ke sini. Terus username-nya. Aduh. Mau komen A malah. Ini kita pakai admin. Terus kita coba send untuk ngetes. Nah, kode booking tidak boleh kosong. Untuk kode booking ini kita menggunakan nah, kita cek dulu, masukkan di sini. Kita pakai yang row. Nah, kode bookingnya ini harus menggunakan nomor rawat. Kita cari nomor rawat di registrasi kita, Agus Budiono. Terus kemudian kita masukkan di sini, dimasukkan di sini, di sini. Nah, terus waktu yang diminta BPJS itu ngambil dari timestamp waktu, formatnya menjadi timestamp ya. Nah, ini 166.00.00. Nah, ini biasanya kalau kita send seperti ini, kalau ngawur, kita cek validasinya dulu. Waktu check-in tidak berlaku mundur. Nah, waktu check-in tidak berlaku mundur. Nah, ini tadi saya cari yang check-in. Antrian di sini ya. Nah, waktu tidak boleh kosong, tidak berlaku mundur. Jadi check-innya misalnya harusnya kan besok ya.
Terus settingannya itu tadi dia ngecek dari yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman pengen membuat timestamp sendiri yang dari tadi saya copy itu nanti bisa diecho di sini. Nah, terus kemudian ini string to time-nya kita buatkan saja seperti ini. Ini jadwal string to time, saya coba buat. Ini misalnya saya perkirakan ini 2021, tadi 05.25, terus jam check-in-nya itu kita buat jam 7 pagi misalnya. 2.00.2.00. Saya simpan dulu, terus kita coba send di sini. Nah, ini kita ambil saja nih. Ini tadi kan cuma buat ngetes ya. Nah, terus kemudian kalau sudah kita kembali ke source kodenya, ini saya matikan. Ini cuma buat ngambil waktunya saja. Terus kemudian di postman-nya itu saya masukkan di sini. Nah, ini saya masukkan. Nah, ini maksimal 1 hari sebelumnya, berarti harus pada tanggal 24. Nah, ini ya. Silahkan konfirmasi ke loket pendaftaran. Nah, kita coba lagi, kita modif. Tadi echo-nya nggak boleh pada 24 berarti ya, 24. Terus kemudian saya echo, saya tampilkan ulang di postman-nya. Benar-benar. Di sini ya tadi sudah expired itu. Ini saya tulis saja di sini buat membaca ininya biar lebih gampang. Tidak terpengaruh sama ininya apa namanya? Tidak terpengaruh nama alamat WS-nya ya. Nah, ini saya masukkan aja di sini. Nah, terus saya send ulang. Nah, ini tergenerate ya. Tergenerate, terus saya tutup lagi. Terus kemudian saya masukkan ulang ke sini. Nah, kita coba. Oke. Nah, posisi si petugas kita check-in ini atau si pasien check-in ini di database pasien atau di SIM-RS itu di referensi oli, referensi mobil JKN. Apa sih, lupa nama. Referensi pendaftaran mobil JKN untuk yang tanggal 25. Nah, itu nanti secara otomatis status dia itu sudah check-in. Jadi validasi check-in-nya itu masuk di sini. Ini ada validasi check-in ya. Check-in-nya tadi sesuai dengan yang kita setting. Kita echo-nya tadi saya matikan di sini. Nah, ini string to time, terus dikalikan 1000. Nah, itu tadi jam 7 ya. Otomatis di sini nanti dia berubah sesuai dengan yang tadi kita setting. Statusnya sudah check-in. Nah, untuk WS selanjutnya itu di bagian sini tadi. Nah, ini membatalkan antrian poli dan hanya bisa dilakukan sebelum pasien check-in.
sebelum pasien check-in. Nah, kita coba di sini. Jadi kalau sudah check-in, dia nanti otomatis gagal. Saya masukkan. Nah, ini saya masukkan localhost. Terus ini headernya, X token saya copy dari sebelumnya. Saya masukkan header juga. Terus kemudian tokennya saya ambil dari sini. Terus username-nya admin sesuai yang diatur di database MRS Kanza. Ini batal antrian ya, kita tes. Nah, berarti sudah aktif ya, kode booking tidak boleh kosong. Kita cek di panduan web service-nya, kode booking sama keterangan ya. Kode booking sama keterangan. Kita masukkan di sini, di bagian body, bagian row, terus kemudian kode bookingnya tadi mengikuti yang ada di sini, atau menggunakan nomor rawat kita. Kenapa kok menggunakan nomor rawat tidak disimpan di booking sendiri? Ya mau nggak mau kita ngikuti seperti ini karena BPJS memang maunya langsung nembak untuk di bagian antrian. Karena menembak di bagian antrian, mau nggak mau harus kita insert langsung ke tabel registrasi. Dan nanti kalau nggak jadi datang gimana ya? Jadi data sampah. Nah, harapan kita ya di BPJS nanti kalau memang pasien nggak jadi datang ya mau nggak mau dia membatalkan data pendaftaran dia ya. Kalau kita harapnya mereka mau membatalkan, tapi kalau nggak mau ya itu sudah resikonya, nanti silahkan dikonfirmasi dengan IT BPJS. Keterangannya ya, keterangannya ada acara keluarga. Nah, ini kemudian kalau sudah kita tes. Nah, ketika kita tes seperti ini, dia mengkonfirmasi Anda sudah check-in pada tanggal sekian, pendaftaran tidak bisa dibatalkan. Ya, ini kalau memang dia sudah check-in. Seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini, kalau kita mau ngetes, nanti kita tinggal tembak dari database-nya, statusnya tinggal kita yang tadinya di sini check-in, kita buatkan jadi belum, biar bisa dibatalkan. Referensi. Nah, referensi mobil JKN. Nah, ini tadi saya cari yang tanggal 24, saya ubah statusnya dia menjadi belum. Nah, ketika posisinya belum seperti ini dan kita eksekusi di bagian sini, ini saya lakukan. Nah, oke, ketika oke seperti ini secara otomatis di registrasi kita si pasiennya nanti dia terhapus dan batal. Begitu juga dengan yang ada di referensi kita secara otomatis dia hilang dan data pembatalannya nanti masuk di data batal pendaftaran mobil JKN. Nah, ini untuk yang tanggal 25 dia harusnya sudah masuk. Nah, kita punya data tuh. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Saya cari 24 sampai 6. Nah, ini ya. Agus Budiono, batalnya tanggal 24, ada acara keluarga. Jadi batal pendaftarannya masuk di sini. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke web service yang lain. Nah, ini sisa antrian, karena sisa antrian poli ini tadi sudah batal ya, nanti otomatis dia hilang. Nah, kita coba web service-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Kita tambahkan. Metodenya jangan lupa dirubah menjadi post. Terus ini saya ganti IP saya karena localhost, saya nembaknya langsung ke localhost. Terus kemudian headernya
Saya masukkan X tokennya. Usernya admin. Nah, ini tinggal saya send sisa antrian. Enggak ada ya. Username-nya Garismu Mas, garis Eh? localhost wi, garis ngarep localhost wi hilang siji. Oh iya. Kode booking tidak boleh kosong. Ini kita masukkan headernya ya, headernya kita masukkan. Terus bodinya row. Nah, ini kode booking. Data booking tidak ditemukan. Nah, kita eksekusi ulang untuk yang tadi ambil antrian. Mana ya ambil antrian tadi ya? Nah, ini saya ulangi ya. Saya send ulang. Nah, terus kemudian kita cek di terakhir yang sini tadi. Ini kita ambil sesuai dengan yang nomor antrian tadi. Di mau bro, ini ya bro ya. Kita cek. Nah, karena kita belum check-in secara otomatis dia belum mau. Ya, harus check-in dulu. Ini batal antrean nih, check-in ku mana nih ya? Check-in. Oke, terus kita cek. Jadi dia baru bisa melihat ketika sudah ini aja. Nah, ini ya. Nah, ini untuk yang sisa antreannya. Nah, sudah seperti itu. Karena web service yang lain adalah web service yang lama, mungkin yang metode operasi itu tidak kita bahas karena sebelumnya kan memang sudah ya. Ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada ya, kayaknya tidur semua ini. Dah, langsung tutup. Pak Win. Yo. Itu yang di body itu di teks atau JSON ya? Iya, atau JSON. sama aja? Kalau di ini tadi saya pilihnya yang raw. Raw terus yang yang di akhir itu di teks ya, bukan di JSON ya? Di teks gimana loh? Yang postman tadi. Terus? Yang kanan itu kan raw. Terus yang paling kanan itu kan ada teks. Terus nanti ada pilihan. Ini langsung itu, ini teks nggak apa-apa kok kalau di ini. Oh, nggak ngaruh ya itu ya? Nggak ngaruh. Yang penting dikliknya di bagian row aja langsung dimasukkan di situ. Oh, ya siap. Biasanya nanti si anu mendeteksi kok si postman itu mau berupa teks atau row dia mendeteksi. Ya. Yo, siap. Tapi nanti kalau memang nggak mau ya coba dipilih aja JSON atau teks juga nggak apa-apa. Yuk silahkan kalau ada lagi. Nah, ini kalau Yang sudah kemarin kita... Mas Win. Sing wingi kayak membedakan antara pendaftaran onsite karo online kayak contohnya kayak apa Mas Win? Nah, kalau onsite atau online kan dari data yang kita tadi, kalau memang ada referensinya dari sini ya nanti otomatis masuk sini. Kalau yang dari online kan berarti dari data referensi BPJS-nya toh. Nah, referensi mobil JKN. Nah, ini berarti yang dari online, Bro. Nah, ini tadi kan ada referensi mobil JKN. Nah, untuk yang online nanti dari sini. Nah, ini nanti yang tadi saya sampaikan akan kita kembangkan sampai ke untuk yang SEP-nya. Jadi pasien datang itu karena kan saya lihat kan di di PPT-nya BPJS itu kan pasien akan check-in kan. Nah, apakah check-in-nya akan nyambung di sini saya nggak tahu. Mungkin kalau memang nomor referensinya ini memang nomor rujukan, nanti dari sini dari menu referensi pendaftaran mobil JKN itu nanti tinggal kita klik kanan aja terus nyambung ke bridging untuk yang cetak SEP-nya.
Untuk yang berdasarkan rujukan PICARE atau rujukan Viclaim-nya. Seperti itu. Gitu Juragan? Kalau untuk presiden baru, Mas? Presiden baru. Oh, tadi belum saya share screen ya. Makanya bingung ya. Bentar tak share screen. Kasus. Nah, nanti untuk yang memang pasien yang dia dari ini, nanti dia masuknya ke referensi pendaftaran mobil JKN. Nah, ini nanti ada nomor referensi yang nanti kita sambungkan dengan bridging Viclaim-nya. Nah, ini yang dia daftar online secara otomatis masuk di sini. Kalau yang onsite ya dia nggak ada. Enggak, maksudnya di bagian pendaftaran itu biar cepat mengerti ini yang dari BPJS, ini yang dari onsite gitu, enggak ada ya Mas ya? Nggak ada kan. Kalau logikanya kalau memang dia dari pasien BPJS datang kan pasti dia nunjukkan itunya antrian di mobil JKN-nya. Tinggal kita bukakan data referensinya benar apa enggak. Udah tahu masalahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.